Tahun pertama mendapatkan 421 prestasi penghargaan. Dan tahun kedua dipecahkan sendiri rekornya mendapatkan 560 penghargaan. Satu tahun Pak ya. Padahal setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, salam budaya. Jumpa bersama saya Sam West dalam acara di channel Sosiobu yang bertajuk Mencintai Kota Malang. Kali ini tamu kita sangat spesial, yaitu Dr. Andes Penny Suparto. Beliau adalah Wali Kota Malang periode 2003-2013, jadi 2 periode. Terima kasih Bapak Penny Suparto, atau yang akrab dipanggil Ebes Inep. Ada juga sebagian besar yang memanggil Romo Penny. Saya biar Malang banget gitu Pak, saya tak manggil Ebes Inep ngonten mawon Pak nggih. Oke, siap nggih. Nyuwun sewu Ebes Inep, jadi mencintai Kota Malang, kami generasi muda ingin mengetahui inspirasinya dari panjenengan. Bahwa kalau kita telusur sejarah, panjenengan ini tidak lahir di Kota Malang, tapi lahir di Kediri. Dan ceritanya, saya dengar ceritanya, Bapak ini juga sangat akrab dengan yang namanya penderitaan katanya gitu Pak. Menderita apa toh Pak? Nah, silakan diceritakan Pak. Nyuwun sewu, lahir di mana, proses hidupnya bisa sampai di Kota Malang ini bagaimana Pak? Monggo Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk seluruh warga bumi Arema. Semoga warga bumi Arema ini selalu sehat-sehat walafiat, sejahtera bersama dengan keluarga. Amin. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, semoga segera mendapatkan kesembuhan. Amin, amin. Dan kembali berkumpul dengan keluarga. Amin, amin. Loh, begitu loh. Beliau itu sudah tidak menjadi wali kota Malang, tapi masih mendoakan warga kota Malang. Matur nuwun Bapak. Monggo diceritakan sejarah hidupnya Bapak. Lahirnya di mana Bapak? Iya. Jadi saya itu sebetulnya lahir di Kota Tahu ya. Di Kediri. Kota Tahu. Kota Tahu, Kediri. Nah, tapi kelahiran saya itu kan zaman perang. Perang kolonial. Jadi saya hanya 2 bulan, itu lalu dibawa ngungsi oleh bapak ibu saya sampai di Trenggalek, namanya di Desa Kedung Lurah. Di sana tidak lama, katanya hanya 4 bulan. Nah itu dibawa ke Tulungagung, ke desa namanya Mbanguan Ringin Pitu. Di sana agak lama, di sana itu kira-kira 3 tahun. Setelah itu dibawa ke Blitar. Kok seperti cerita gerilya gitu Pak? Ya karena musim perang ya, jadi dibawa kemana-mana mencari tempat yang aman begitu. Nah, di Blitar yang agak lama karena bapak mendapatkan pekerjaan, mohon maaf, pekerjaan bapak saya itu sebagai tukang bubuti rumput kebon ya kalau dulu namanya. Kebon itu di sebuah kawedanan, yaitu Kawedanan Serengat. Sampai tukang sekarang. Kebun berarti Pak ya? Tukang kebun, tukang bubuti suket di tukang bubuti suket. Saya tahu persis karena saya sering diajak bersih-bersih itu, sampah-sampah, nyapu, bubuti rumput itu saya sering diajak, sehingga saya bisa merasakan bagaimana kebahagiaan waktu itu. Kebahagiaan ya, walaupun dalam segalanya kurang, tetapi kami tetap bahagia. Begitu. Ya, itu yang penting Pak. Terus lanjut Pak. Terus lah itu sekolah saya di Serengat juga, sekolah SR ya, SR bukan SD. SR itu apa Pak? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Oh. Kalau sekarang SD itu. Oh sekarang SD. Ya. Itu. Nah terus bapak saya di situ diangkat menjadi pegawai negeri. Walaupun tukang kebun, tetapi pegawai negeri. Kemudian dipindahkan ke Kecamatan Udanawu. Masih tetap sebagai tukang kebun. Tetapi kemudian dalam rentang waktu itu lalu istilahnya kalau dulu itu namanya juru tulis
Juru tulis, tukang ngetik kadang-kadang itu tukang ngetik, laporan macam-macam itu. Nah, di sana agak lama sampai saya sekolah SMP. SMP-nya di Serengat. Jarak Udanawu Serengat itu 7 sampai 8 kilometer. Nah, itu saya seringkali berjalan kaki sejauh itu. Jadi 7-8 kilo jalan kaki, jalan kaki. Sekolah itu Pak ya? Tidak punya sepeda ya, enggak punya. Oh, belum ada yang namanya oplet segala macam, belum ada. Lebih-lebih yang namanya ojek, enggak ada itu. Iya. Belum ada. Dan itu kita jalani dengan gembira, dengan senang hati. Dan akhirnya SMA-nya SPG ya, dulu SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Oh, SPG. Ya. Nah, kebetulan saya mendapatkan ikatan dinas, sehingga agak lumayan lah begitu ya. Jadi saya dengan Mbak Yu saya itu kos ataupun trak, kamar kecil jelek begitu. Nah, di sana sekolah sampai lulus. Setelah lulus itu tahun 65 saya memasuki Kota Malang ini. Mulai tahun 65 Pak? 65. 65. Kalau usia sekarang ya sudah kepala 7, sudah lebihnya sudah 4. Tahun 65 sudah di Kota Malang Pak? Tahun 65 sudah di Kota Malang. Sehingga saya di IKIP namanya ya, bukan sekarang UM. IKIP UM, Universitas Negeri Malang. Ya. Masih di situ. Nah, terus tahun 70 saya lulus sarjana muda. BA, Bachelor of Art itu. BA. Di jurusan Civic Hukum. Nah, sudah itu tidak ada lagi biaya untuk melanjutkan itu, karena saya sekolah juga sambil bekerja. Kemudian saya pulang di rumah. Nah, saya mendirikan sekolahan yang namanya SEMEA di Serengat. Oh, Bapak mendirikan sekolahan? Mendirikan sekolahan. Nah, namanya SEMEA itu. Nah, dengan beberapa teman, dan itu sempat sampai tahun 74. Saya baru masuk ke Malang lagi melanjutkan sarjananya. Sehingga saya lulus S1 pada tahun 76. Itu kemudian saya kebetulan tahun 80 diangkat menjadi dosen di IKIP Malang, di UN. Jadi tahun saya 80 jadi dosen Pak? Jadi dosen di IKIP Malang itu. Dosen ilmu apa Pak? Saya dulu di jurusan Civic Hukum, tapi kemudian menjadi jurusan PPKN, PMPKN, Pancasila. Ya, Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan Moral Pancasila. Dan sejak saya masih mahasiswa, saya sudah menjadi asisten dosen di sana. Luar biasa itu teman-teman, saudara-saudara, para pemirsa, bagaimana Pak Penny Ebes Inep ini menjalani semua penderitaan, melaku sekolah 7 kilo sampai 8 kilo bendino loh. Tapi kata kunci yang saya tangkap pada dia adalah menjalani penderitaan dengan kebahagiaan. Penuh semangat, ada cita-cita, spiritnya gitu Pak. Betul. Pak, kalau soal cita-cita, dulu ada nggak Pak cita-cita dari awal itu ketika di Kota Malang itu untuk menjadi wali Kota Malang itu terbersit nggak Pak? Ya, tidak pernah terbersit cita-cita itu. Cita-cita saya hanya bagaimana saya menjadi dosen yang baik. Begitu. Sehingga terus kok bisa jadi wali kota Pak kalau enggak bercita-cita gitu? Pripun Pak? Jadi saya aktif sejak muda, saya aktif di sebuah organisasi dan di sana belajar kepemimpinan. Nah, ketika saya jadi dosen, kebetulan saya mengajar ilmu pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan Indonesia SPI namanya. Itu sampai 4 tahun saya mengajar itu. Dan kebetulan ada gejolak politik. Orde Baru 98. Itu saya lalu terjun di dalam pergaulan itu, sehingga saya dipaksa waktu itu. Dipaksa oleh keadaan untuk menjadi anggota DPR RI. Oh, jadi sebelum jadi wali kota, anggota DPR RI dulu Pak? Pemilu tahun 99 kalau tidak salah, pemilu pertama kali setelah reformasi berarti. Saya sebetulnya tidak mau di sana karena
saya ingin menjadi anggota DPRD Kota Malang. Tetapi karena waktu itu untuk DPR RI itu sangat kurang untuk Jawa Timur, sehingga mohon maaf Suwargi Pak Insinyur Sucipto, Pak Cip Surabaya, itu memaksa saya harus mau di Jakarta. Nah lalu oke, saya ikut dan akhirnya saya terpilih menjadi anggota DPR RI tahun 99. Nah, di situ saya kebetulan di Komisi 7. Lalu oleh Komisi 7 menjadi perwakilan di panitia anggaran DPR RI. Di Banggar. Ya. Kalau dulu Panggar namanya. Panggar. Ya, panitia anggaran. Sekarang menjadi Banggar. Itulah ceritanya saya di sana. Tapi ketika di Kota Malang itu ada pemilihan kepala daerah, saya oleh masyarakat Kota Malang. Berarti tahun 2003 Pak ya pertama 2003. Saya diminta oleh teman-teman, saudara-saudara dari Kota Malang untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Lalu saya saya ikut kepala daerah dan dulu izin aja. Jadi dengan pertimbangan kalaupun tidak jadi, aku pun masih bisa lagi kembali ke DPR. Nah itu sehingga saya izin, kemudian di sini alhamdulillah saya mendapatkan suara. Amanah dan saya mulai masuk di eksekutif sebagai kepala daerah di Kota Malang. Matur nuwun semua warga Kota Malang yang telah mempercayai saya untuk memimpin waktu itu. Pak, ini selama panjenengan menjabat wali kota Malang tahun 2003 sampai 2013 itu 10 tahun Pak. Jadi bahkan kalau nggak ada larangan, kalau nggak ada aturan wali kota hanya 2 periode, mungkin Bapak akan tetap dipilih oleh warga Kota Malang jadi wali kota Pak. Karena terbukti selama 10 tahun ini panjenengan sudah memberikan banyak prestasi gitu loh. Bahkan kabarnya kalau tidak salah 2 tahun berturut-turut itu mendapat rekor muri Pak ya. Tahun pertama mendapatkan 421 prestasi penghargaan. Dan tahun kedua dipecahkan sendiri rekornya mendapatkan 560 penghargaan. Satu tahun Pak ya. Padahal setahun 366 hari. Ini penghargaan yang diterima 400 sampai 500. Berarti tiap hari Minggu juga menerima. Itu pripun Pak ceritanya? Bagaimana Pak? Kok bisa kayak begitu itu loh? Jadi begini. Itu sebetulnya yang pertama itu harus ada sistem. Kata kuncinya sistem. Dalam mengelola wilayah. Membina masyarakat. Itu harus ada sistemnya. Kata kuncinya sistem. Kalau tidak punya sistem itu akhirnya kan amburadul. Betul. Sistem yang saya lakukan di dalam pemerintah Kota Malang itu adalah sebuah kebijakan yang namanya teknik delegasi. Teknik delegasi itu adalah teknik pemerintahan di mana menyerahkan kewenangan kepada bawahan yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang diberi delegasi itu. Sehingga kewenangan saya sebagai wali kota itu saya bagi habis di semua dinas. Sehingga saya tidak punya kewenangan karena sudah saya bagi habis. Nah, di situ akhirnya masing-masing dinas itu mengejar prestasi. Jadi bukan saya yang mengejar prestasi, tetapi kebersamaan itu yang kemudian kompetisinya sehat akhirnya Pak. Kompetisinya ketat Mas. Ketat dan sehat ya. Nah, delegasi itu tidak hanya menyerahkan kewenangan saja, tetapi dengan seluruh anggaran itu serahkan. Jadi ojo diserahno kewenangane anggarane digandoli. Kuwi jenenge diculne ndase digoceki buntute. Akhirnya megal-megal Mas, enggak bisa. Nah, kalau saya full ini kewenangannya, ini kewenangannya.
Oh, dan itu yang membuat Bapak juga kan selama ini ada isu Bapak korupsi dan sebagainya jadi bebas Pak ya? Ya, saya sampai detik ini loh Pak. Ya, saya tidak pernah menggunakan APBD malahan. Oh, iya. Gitu. Dan semua dinas waktu zaman saya itu semuanya saya kontrol Mas. Jadi kalau misalnya tengah semester saya datang ke dinas itu sudah berapa persen program yang sudah dilaksanakan. Jadi monitoring dan controlling benar Pak. Kontrolnya jalan. Saya datang ke dinas-dinas itu. Gitu. Bagian dari sistem tadi Pak. Bagian dari sistem itu. Oke. Saya kira sistem itu sampai sekarang masih ada. Waktu saya mau habis jabatan, itu saya kumpulkan semua dinas, bahwa delegasi ini adalah teknik yang saya ambil kebijakan. Nah sekarang saya mau selesai. Apakah sistem ini, teknik ini dicabut, apa tetap? Nah lalu ada suara, Pak seyogianya biar saja tetap. Nah nanti kalaupun itu tidak sesuai, biar yang nyabut itu penggantinya. Oh monggo, silahkan kalau begitu. Ini bukan kehendak saya, tetapi ini adalah kehendak aspirasi bersama dari semuanya. Akhirnya sejak saat itu tidak pernah dicabut juga. Tapi pelaksanaannya di lapangan bagaimana, saya kan sudah tidak. Ya, ada orang bilang itu mungkin kalau resep masakan bisa dibagi Pak, tapi kalau soal tes, soal koki itu kan beda. Barangkali resep dari atau sistem teknik delegasi juga bisa dibagi. Tapi kemudian kalau yang mimpin juga kurang sip juga betul, bisa. Baik, betul. Kita rehat. Tapi ada lagi Mas, nanti dulu. Jadi di samping teknik itu ada juga wawasan yang harus dipahami oleh semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Bahwa kalau kita mau membangun daerah, kita harus tahu potensi apa yang ada di daerah itu. Siap. Tadi sudah diceritakan bagaimana perjalanannya beliau sangat akrab dengan penderitaan, tapi tidak bersedih menjalani semua penderitaan itu dengan kebahagiaan sampai kemudian beliau menjadi wali kota Malang. Nah, tadi juga disampaikan bahwa teknik beliau adalah teknik delegasi. Terus tadi selanjutnya disampaikan juga Pak, bahwa kepala daerah ini selain mengetahui secara teori itu juga harus mengetahui wawasan dan potensi daerah masing-masing. Pak, potensi kota Malang itu apa sih Pak terbesarnya saja nih itu Pak? Jadi terima kasih. Jadi ada Kota Malang kan punya Tribinacita. Tri itu tiga. Ya, tadi ada itu di sektor pendidikan, sektor wisata, satunya kita itu? Industri. Nah, sekarang dari tiga ini mesti satu-satu mesti ditingkatkan. Potensinya di mana? Potensinya, Potensi itu namanya industri, Kota Malang ini kan perdagangan dan jasa. Itu ada potensi kota. Potensi kota. Pertanian sangat kecil karena wilayahnya juga kurang lahan pertaniannya. Nah, lalu pariwisata juga tidak ada tempat-tempat, tidak punya laut, tidak punya gunung. Lalu wisatanya apa ini yang mesti wisata event? Wisata buatan. Nah, dibuat itu begitu. Misalnya seperti Malang Tempo dulu. Malang Tempo dulu itu pernah dihadiri oleh 18 perwakilan negara luar negeri. 18. Malang Tempo dulu Pak ya? Malang Tempo dulu. Dan lalu dari perwakilan 18 negara ini lalu seminar tentang budaya ini Kediri itu Panji. Budaya Panji. Di UM. Mereka kumpul di sana lalu seminar tentang itu. Dalam rangka memperkuat potensi wisata tadi Pak. Event Malang Tempo dulu salah satunya. Sekarang sudah tidak ada itu Pak, sudah lama itu Pak. Itu sebetulnya luar biasa karena karena melibatkan orang-orang kecil. Melibatkan orang-orang kecil misalnya jual gelali. Pedagang kecil maksudnya Pak.
jual gelali saja sama tebu yang disundui itu, kacang dan sebagainya. Jualan makanan tradisional lah ya Pak ya. Iya tradisional. Gelali itu loh sampai satu gelali, permen itu Pak ya. Iya itu gula itu loh. Gula itu ya. Itu sampai 4 kali dia itu membuat gelali. Bukan luar biasa sebentar, Pak ya. Iya. Berarti potensi ekonominya untuk masyarakat kecil besar Pak ya. Dan dipertemukan dengan 18 negara tadi ya. Ya makanya saya baru tahu itu ya dari negara-negara luar itu ketika saya sudah tidak ada, kemudian Malang Tempo dulu juga sudah redup, mereka sudah datang lagi. Datang lagi saya ditemui juga khususnya yang dari Jepang ya. Itu sudah tidak ada sekarang, saya sudah ini. Mereka menyayangkan itu. Eman sekali Pak ya. Menyayangkan. Sayang sekali ya. Menyayangkan. Ya. Terus kalau potensi dari pendidikan Pak gimana Pak? Pendidikan ini sebetulnya luar biasa ya. Kalau kita melihat mahasiswa saja, jumlah mahasiswa mahasiswa Malang ini yang dari luar itu ada 400.000. 400.000? Ya. Tiap tahunnya Pak ya? Bukan, kalau tiap tahunnya kan misalnya kalau Indra dulu zamannya Pak Yogi itu 16.000. 16.000. Kemudian juga keseluruhan mahasiswa total keseluruhan yang tinggal di Kota Malang 400.000. 400.000. Itu kalau satu orang membawa uang 2 juta dari rumah untuk jajan kebutuhan hidup 2 juta. Kos dan sebagainya itu ya. 2 juta. Itu jumlahnya 800 miliar berputar di Kota Malang tiap bulan hampir 1 triliun berarti Pak. Hampir 1 triliun. Nah, ini pemerintah Kota Malang itu harus menyambut ini bagaimana? Mereka itulah yang mendongkrak sektor ekonomi real. Karena jajan Pak ya, makanya beli makan, jajan terus di warung dan sebagainya pasti bergerak. Sehingga pengusaha kecil itu mulai dodol sego pecel sampai dodol soto di emper-emperan rumah. Itu semuanya laris Mas. Cemilan ini yang mendongkrak sektor ekonomi real sehingga zaman saya itu bukan dari saya, dari BPS. Pertumbuhan ekonomi di Kota Malang itu mencapai angka 7,7. Itu tertinggi berarti Pak. Indonesia enggak ada Pak. Tertinggi seluruh Indonesia. Wow, prestasi. Makanya tadi menerima prestasi sampai 560 prestasi setahun Nah, seperti itu, Mas. Nah, ini kan mesti harus dipelihara terus. Gitu. Luar biasa loh Pak, 7,7 Indonesia aja 5% ya Pak ya. Nasional 5% aja. Nasional 5%. Iya. Sekarang katanya malah Bu Sri Mulyani bilang ini minus 2,4%. Iya, karena pandemi ini Pak. Ya, karena pandemi, karena krisis macam-macam itu. Nah, ini sektor pendidikan ini harus juga diperhatikan. Begitu. Ini potensi-potensinya Mas. Kalau soal perdagangan dan jasa itu para pengusaha itu mestinya diberi kesempatan Mas. Betul. Ya, diberi kesempatan untuk bagaimana mereka itu bisa misalnya membangun MUG. Betul. Membangun Matos. Itu kan mesti pengusaha. Betul. Dan dengan itu Malang menjadi kota yang ramai. Menjadi kota metropolitan. Gitu. Kalau tanpa ada tempat-tempat belanja yang seperti itu lalu ya kita tidak menjadi kota yang seperti ini. Seperti itu. Nah, mestinya ke depan harus dibentuk itu pusat belanja yang untuk menengah ke atas. Seperti misalnya Sugu seperti itu. Itu mestinya ditangkap oleh dan itu banyak orang yang ingin seperti itu. Ya, Pak, ya. Karena tadi 1 bulan 800 miliar. Iya. Wakil loh Pak, uang 800 miliar. 1 bulan Pak ya dari mahasiswa. 1 bulan hanya dari sektor pendidikan. Hanya dari sektor pendidikan yang untuk jajan, tinggal dan sebagainya Pak ya. Betul. Iya, luar biasa. Bapak, itu tadi potensi yang panjenengan lihat. Kita coba mundur lagi Pak. 10 tahun ini Bapak mencintai Kota Malang, membangun Kota Malang. Itu sudah membangun apa saja Pak? Kalau yang ada, yang dulunya tidak ada pada periode Bapak 2003 sampai 2013, yang dulunya tidak ada dan sekarang masih ada apa aja Pak? Ya, jadi begini Mas. Apa itu namanya mencintai Kota Malang, mencintai Bumi Arema ini. Mencintai Bumi Arema. Harus diwujudkan dalam bentuk prestasi. Nah itu Pak.
Kalau ngomong cinta tapi tanpa prestasi bagaimana? Wah, itu kan ini. Ya. Betul. Gombal Pak, kalau ngomong cinta gak ada prestasinya kayak Kota Malang gombal berarti gombal gitu. Makanya mulai dari sektor apa itu spiritual sampai sektor apa ya, ini saya bangun Mas. Waktu saya itu boleh dilihat dalam catatan, misalnya Kota Malang dalam angka ya. Kota Malang dalam angka. Nah, itu berapa masjid yang waktu saya itu terbangun? Oh, iya. Berapa gereja yang waktu saya itu bisa terbangun? Loh, jadi Bapak juga bangun masjid dan bangun gereja Pak ya? Ya pokoknya mereka yang mempunyai keinginan untuk membangun itu tidak pernah ada halangannya. Sepanjang memenuhi ketentuan aturan yang ada. Sangat benika berarti Pak ya. Saya kira peninggalan Pak Penny itu kan masih jembatan layang yang di Arjosari di Kota Lama. Ini kan sektor spiritualnya Oke. Sektor agamanya. Sektor kalau Pancasila itu sila pertamanya. Ya, gitu Pak. Kalau infrastrukturnya kalau misalnya mulai dari apa itu namanya jalan layang di Mergosari itu ya. Kemudian jalan layang di Arjosari. Kemudian saya membangun lagi apa itu namanya Terminal Hamid Rusdi. Saya membangun Gor Ken Arok. Saya membangun gedung DPRD. Kemudian saya membangun lagi Blok Office. Nah, saya lalu membangun lagi Gor Ken Arok ya Pak. Ya, Gor Ken Arok lagi juga. Kemudian ini apa itu namanya gedung PKK yang ada di wilayah itu apa itu stadion ya. Itu gedung Pak Bu Menteri dulu yang ngomong. Ini gedung PKK termegah seluruh Indonesia. Itu saya bangun tanpa menggunakan uang APBD sepeser pun. Loh, lah terus duit dari mana Pak? Lalu juga Stadion Gajayana. Stadion Gajayana itu internasional Mas. Itu juga saya bangun tidak menggunakan APBD sama sekali. Waduh, luar biasa. Duit dari mana Pak uangnya Pak? Uangnya dari mana? Yaitu dari investor yang membangun apa itu namanya MOG. Uangnya dari situ. Kalau kamu mau bangun MOG, bangun dulu stadion saya. Bangun dulu apa itu simbiosis mutualisme lah ya Pak ya. Seperti itu. Kalau mau bangun itu silahkan nanti bangun ini, tapi tentu dengan hitung-hitungan yang disepakati bersama sehingga pemerintah Kota Malang tidak merugi. Iki lho Rek sing perlu dititeni Rek. Bahwa selama ini Pak Penny dianggap dipandang dipikir teko pembangunan MOG itu oleh duit. Ternyata benar oleh duit, tapi duit tidak untuk Pak Penny. Untuk bangun gedung PKK, untuk bangun Gajayana. Yang ada kolam renangnya itu Pak ya? Iya. Loh, iki lho Rek, wis yo, clear yo, jelas yo. Kolam renang juga tanpa biaya. Tanpa biaya gitu. Bapak ini wah keren banget. Saya baru tahu Pak, jujur bagaimana panjenengan membangun gedung, membangun stadion Gajayana dan kolam renang internasional, membangun gedung PKK tanpa sepeser pun uang APBD. Saya ulangi Bang, tanpa sepeser pun uang APBD Kota Malang. Betul. Nah, ini warga Kota Malang harus tahu sekali lagi. Beliau mencintai Kota Malang dan bagaimana strategi atau ide-ide brilian beliau membangun Kota Malang, infrastruktur tanpa uang APBD Kota Malang. Betul. Begitu Bapak Ki? Iya. Luar biasa sekali Rek. Luar biasa. Bapak, oh ya, saya jadi teringat berita itu ada Bapak tahun berapa Pak yang memperoleh penghargaan MURI itu Pak? Dan bagaimana itu ceritanya Pak? Ya, jadi setelah saya melaksanakan teknik delegasi tadi sampaikan bahwa masing-masing dinas itu bersaing untuk mendapatkan prestasi. Lalu ternyata betul. Jadi prestasi tahun 2011 saya mendapatkan 421 prestasi. 421 prestasi dan ini masuk museum rekor. Museum rekor MURI. Masuk MURI.
Nah, tahun berikutnya itu 421. Ini terpecahkan dengan 560 prestasi satu tahun. 560 prestasi setahun. 1 tahun. Berarti sehari 2 prestasi Pak itu. Nah, berarti bahwa tidak ada hari tanpa prestasi. Nah, luar biasa. Ini mengapa? Karena ini yang mengakui rekor muri loh Pak ya. Rekor muri artinya tidak buat main-main loh Pak ya. Jadi semua prestasi bukan kita yang bikin, tapi yang bikin adalah dari Jakarta sana. Iya. Sehingga bukan isapan jempol, tetapi ini benar-benar muri. Pak, sepanjang ingatan saya ke belakang kok kayaknya enggak ada ya wali kota yang atau kepala daerah lah, wali kota, bupati atau gubernur yang setahun memperoleh 560 penghargaan Pak ya. Ya, karena itu prestasi Kota Malang itu kira-kira itu sepanjang masa. Karena tidak mungkin ada yang mampu apa itu namanya. Iya. Iya. Menyaing itu kalau 560 dibagi 300 sekian kali itu. Berarti sehari 2 prestasi Pak. Iya, begitu. Dan ini betul-betul diakui oleh Museum Rekor. Nah, gitu. Iki lho rek konkret mencintai Kota Malang dengan karya dan prestasi. Dan yang mengakui orang lain, yang mengakui bahkan Museum Rekor Indonesia. Loh, asli loh ini tidak gawen-gawen. Gak digawe-gawe Pak G. Mencintai Kota Malang dengan karya dan prestasi. Ono hasilnya Pak G. Itu ya. Siap. Bapak. Bapak, apa pesan bagi generasi yang akan datang, kami yang muda-muda ini untuk mencintai Kota Malang itu harus bagaimana toh Pak? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa mencintai Kota Malang ini harus dengan prestasi. Siap. Prestasi di bidangnya masing-masing. Masing-masing. Kalau misalnya seorang guru berprestasilah untuk memberikan pendidikan kepada anak didik. Siap. Bagi pengusaha, bagaimana berprestasi dalam usahanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan keluarganya sendiri. Siap. Bagi apa itu pedagang kaki lima, berprestasilah bagaimana melayani para langganan itu dengan baik. Siap. Begitulah para buruh pun di pabrik-pabrik berprestasilah dalam bidangmu masing-masing. Siap. Dan prestasi inilah merupakan wujud dari kecintaan kita kepada bumi Arema. Siap. Konkret Pak, cintanya itu konkret, ono bentuknya gak hanya sekedar ngomong aku cinta Kota Malang, tapi clear, konkret, ono wujudnya, ono karyanya, begitu Pak. Betul. Pada bidang masing-masing. Pak, Bapak itu multi talent ya Pak ya. Jadi saya lihat tadi ada mulai organisasi, terus kemudian jadi guru, jadi pendidik, jadi dosen, dan jadi penyanyi. Saya lihat Malang Awe-Awe Pak. Ya. Nah, Malang Awe-Awe itu maksudnya bagaimana Pak? Apakah itu juga tanda cinta Bapak kepada bumi Arema ini atau pripun Pak? Filosofinya Malang Awe-Awe Pak. Sampai sekarang lagu itu jadi lagu wajib untuk ada lomba-lomba nyanyi lagu daerah loh Pak. Betul. Jadi lagu Malang Awe-Awe itu memang di samping ada filosofi yang mendasari itu juga ajaan. Oh awe-awe. Iya Pak. Malang awe-awe itu memanggil ya. Awe-awe gitu ya Malang awe. Sinio ya. Tua muda podo giat nyambut gawe itu kan sebetulnya kan membentuk prestasi. Oh. Tua muda, kan gitu. Tua dan muda. Kae kutha Malang awe-awe ngajak para kadang kabeh nyambut gawe. Ngajak semuanya bekerja bersama-sama nyambut gawe, menyambut gawe ini membentuk prestasi. Oh iya Pak ya. Berarti tanpa nyambut gawe membentuk prestasi ini nggak bisa. Iya. Nah, karena itu inilah wujud dari kecintaan kita kepada Kota Malang. Tandang gawe bener Pak. Iya. Siap. Makanya lagu Malang Awe-Awe itu mempunyai makna yang dalam. Syukurlah kalau lagu itu kemudian menjadi menjadi apa tadi disampaikan Mas Wes? Lagu daerah Kota Malang Pak, dianggap lagu daerah. Itu luar biasa karena nilainya memang mengajak semua warga. Mengajak semua. Aktif.
musik di dalam membentuk prestasi. Siap. Pak, itu kan ada undang-undang hak cipta musik Pak ya, yang saya dengar-dengar sih kalau membawakan lagu seseorang itu harus minta izin ke orangnya gitu. Kalau suatu saat ada lagu Malang Awi-Awi itu dibawakan oleh orang lain dalam rangka untuk membangkitkan semangat Kota Malang, Bapak pripun Pak? Apakah orangnya harus bayar royalti ke Bapak gitu? Welcome ya. Mesti welcome Pak ya. Welcome pasti. Monggo siapa saja mau nyanyikan lagu. Tanpa bayar royalti ke Bapak gitu. Enggak usah lah. Itu memang saya dengan lillahi ta'ala ya memberikan lagu-lagu itu diberikan semua orang. Iya. Diberikan, didedikasikan untuk yang mencintai Kota Malang. Kota Malang. Oke. Iya. Ya. Betul. Pak, Bapak sendiri harapannya untuk Kota Malang, Pak, harapan pribadi atau ada enggak sesuatu yang impian atau cita-cita Bapak yang belum terselesaikan atau belum terwujud sampai sekarang tapi masa periode kepemimpinan Bapak sudah selesai? Ada enggak Pak? Barangkali nanti hal ini bisa ditangkap generasi selanjutnya yang akan datang bahwa ini loh ada cita-cita, ada impian dari seorang Ebes Inep untuk Kota Malang yang belum terwujud. Siapapun yang mau mewujudkan monggo. Barangkali kalaupun tidak generasi kami yang sekarang 2020, barangkali generasi ke 2030 atau bahkan 2050 Pak. Ya, jadi semua sektor kehidupan masyarakat Kota Malang ini ke depan harus lebih baik. Ke depan harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus jadi lebih harapan baik. Saya hari kemarin itu hari sekarang ini harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Hari besok harus lebih baik dari hari sekarang. Betul. Dan itu di semua sektor. Siap. Gitu. Itu harapan saya sebagai warga Kota Malang. Siap. Sekarang kan sudah menjadi warga biasa seperti masyarakat yang lain. Karena itu saya selalu rindu kalau tidak bersama-sama dengan warga Kota Malang. Siap. Selalu rindu Pak. Selalu rindu. Selalu rindu kepada warga Kota Malang Bapak. Warga Kota Malang ya. Siap. Ada nggak Pak satu apa ya istilahnya Malang itu harus ada ininya loh ke depan itu Pak? Ya. Ada nggak apa menurut Bapak insting Bapak atau terawangan panjenengan gitu Pak? Iya. Karena panjenengan kan juga dikenal sebagai seorang tokoh spiritual itu yang bisa iki kudune ono ngene lho rek gitu loh. Apa Pak kira-kira Pak? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa membangun kota atau membangun daerah itu harus ada potensi. Potensi ini harus dipahami benar-benar dan potensi inilah yang dikembangkan. Misalnya Malang itu dulu sudah pendidikan itu sudah mendapat julukan Malang Kota Pendidikan. Siap. Nah, kota pendidikan ini vokasi, sekolah vokasi itu sudah dulu. Itu sudah 52%. 52%. Nah, mengapa ini kota vokasi itu, pendidikan vokasi itu saya utamakan waktu itu? Karena juga ke depannya lebih-lebih pada waktu sekarang ini Pak Jokowi, presiden kita, itu sudah menyampaikan bahwa ini ke depan ini mesti teknologi, mesti teknologi. Dan ini pendidikannya hanya di vokasi, Mas. Vokasi Karena itu kalau sekarang ini vokasi itu ditingkatkan, itu sesungguhnya itu menangkap apa yang disampaikan oleh presiden. Itu. Dan Kota Malang mempunyai potensi untuk itu. Siap. Nah, ini pendidikan ya. Pendidikan ya. Jadi bangsa yang maju, daerah yang maju itu ukurannya adalah Science and Technology. Science dan teknologi. Kota Science dan Teknologi Kota Malang itu Pak. Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Setelah tadi kita dengarkan bareng-bareng, Rek. Jadi bagaimana beliau ini ternyata lahirnya di Kediri, baru tahu kita di Kediri. Selama ini kita tahunya beliau di Blitar. Dan beliau adalah putra dari seorang tukang kebun Pak ya, Jabuti Suket. Mulai kecil akrab dengan penderitaan, tapi tidak pernah nelongso Pak ya, dalam artian tidak pernah membawa semuanya itu dengan sedih, tapi dengan bahagia. Itu kata kuncinya. Yang pertama, segala penderitaan harus dijalani dengan kebahagiaan. Kata kunci yang kedua adalah mencintai itu harus dengan karya dan prestasi. Ya, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ini sangat menginspirasi kami
wawasannya banyak Pak. Jadi kita 1 jam ini padat isinya daging kabeh. Isinya bergizi tinggi semuanya untuk inspirasi generasi yang akan datang. Sekali lagi matur sembah nuwun sanget kami ucapkan Bapak sehat-sehat untuk panjenengan semuanya. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun. Iki mang ono Mas Midun Fales mampir ya. Jadi Mas Midun ini salah satu musisi di Malang mampir. Dia akan menyumbangkan 2 buah lagu, nanti kita dengarkan bareng-bareng. Sam Midun mampir, udan-udan, sahdu, Bremis. Nah ini tadi mampir, boleh kopi bareng-bareng. Nah Mas Midun ini juga mencintai Malang dengan karya. Nanti membawakan 2 buah lagu sing hasil karyanya sendiri, hasil karya Mas Midun sendiri. Monggo Mas Midun, ini ada Epesinet. Siap. Pak, lucu nggih. Alhamdulillah sehat, iya pangestunipun. Nilai panggil nggih ngeten niku lho Pak Jai. Nah sakniki nggih ngeten mau. Awet nom. Makanya lek berubah lah penyinan pangling kalih kula. Lah, bikin nggih tetep. Sehat. Iya, udah sehat. Iya. Pak, niki nun sewu kula dan Duh, kula matur suwun sanget, panjenengan saged mampir mriki. Iya, monggo. Iya. Nusantara kan. Ini sebetulnya lagu karya saya dengan teman saya yang kebetulan seorang dokter Seorang dokter, oke. Nusantara. Nusantara. Nusantara milik kita bersama, bukan milik satu golongan atau agama. Kita semua satu saudara. Ibu Pertiwi, tanah suci pusaka, sejak lahir hingga menutup mata. Bangsa ini milik kita bersama. Hapuslah dusta, dengki dan angkara. Adu domba bukan nanti zamannya. Tenggang rasa sudah biasa, rukun damai mulia berbudaya. Nusantara milik kita bersama, Pancasila itulah dasarnya. NKRI tanggung jawab kita semua, kita jaga sepenuh jiwa dan raga. Nusantara, ya Indonesia, jayalah Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara, ya Indonesia, jayalah Bhinneka Tunggal Ika. Negeri ini milik kita bersama. Ayo bahu-membahu membangun masa depan, hidup makmur, adil dan merata. Bertekad baja, berlandaskan doa, karunia Tuhan Nusantara jaya. Karunia Tuhan Nusantara jaya. Nusantara milik kita bersama, Pancasila itulah dasarnya. NKRI tanggung jawab kita semua, kita jaga sepenuh jiwa dan raga. Nusantara,
monggo minggat saja. Luar biasa. Yo iki lho. Ya Pak. Yo iki lho Pak. Mencintai ini malah bukan mencintai Malang Pak, tapi mencintai Indonesia, NKRI tanggung jawab bersama. Dasarnya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Yo iki lho. Yo iki mencintai dengan karya iki yo seperti ini. Sam, iki mumpung ono EBSINET barangkali sampean kan menangi yo anjambane EBSINET ya. Lek ono pertanyaan mengganjel iki tak kei sak pertanyaan sing penting wis sampe jawab iki blak-blakan. Mungkin ono EBSINET blak-blakan. Betul kan? Monggo. Jujur. Iya. Selama ini menggantui Pak. Di luar sana banyak suara-suara miring tentang Bapak. Ya. Dan sangat-sangat mengganggu. Terus saya pribadi kok seperti ini. Nah itu alhamdulillah ketemu. Tanggal ini. Salah satu contohnya. Selama nun sewu nggih, selama menjabat itu salah satu ada yang berkomentar selalu nun sewu nggih mengumpulkan harta. Mulai dari usaha misalnya pom atau apa betul seperti itu Pak? Nun sewu lho Pak. Ya, jadi saya terima kasih sekali. Saya senang musiknya ya, senang musik. Kalau di sini ada apa itu namanya museum musik ya. Museum Musik Indonesia. Nah, Museum Musik Indonesia tanya saja kepada Pak Hengki yang melansing saya. Oke. Zaman saya. Gitu. Nah, kalau tentang suara-suara miring, di mana saya sering mengumpulkan pengusaha, saya tidak pernah mengumpulkan pengusaha sama sekali. Tunjukkan satu saja bukti kalau saya pernah kumpul dengan pengusaha. Satu saja. Bukan maksudnya Mas Midun mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan lewat usaha-usaha. Oh ya. Gitu loh Pak. Kalau usaha saya memang bukan lewat APBD Mas. Oke. Bukan. Jadi saya punya usaha yang sampai pada suatu ketika saya juga dicurigai oleh pihak terkait karena saya setiap bulan itu bisa mengumpulkan atau bisa masuk di bank itu 500 juta. Sebulan 500 juta, padahal gaji wali kota enggak ada Pak, waktu itu Pak ya. Loh, terus itu saya pernah dipanggil juga, ini uang dari mana. Nah, saya ada usaha khusus. Ada usaha khusus sampai hari ini. Ya, tapi hari ini memang agak redup, situasi ekonomi dunia agak redup, sehingga saya juga ikut redup. Ikut redup. Redup berjamaah Pak. Ya, tapi masih ada, masih terkait terus masih ada. Dulu ketika saya masih di DPR RI, saya belajar kepada Pak Kwek Kian Gi. Oh, Pak Kwek Kian Gi, mantan Menko Ekonomi. Betul, saya belajar sama beliau, Pak Kwek. Bagaimana kalau saya bermain saham? Usaha khusus tadi usaha saham Pak ya? Iya, saham. Betul. Ini kan usaha yang tidak kelihatan. Iya. Kelihatannya saya diem saja, tapi sebetulnya ada usaha kan gitu. Betul, ya. Karena itu bisa lewat HP saja, bisa lewat telepon, misalkan gitu saja. Gitu. Tapi dulu waktu itu masih muda Mas. Jadi ekonomi kan masih happy. Sekarang ini ekonomi dunia begini. Turun. Sehingga bermain saham pun sekarang sudah susah Mas. Sehingga saya di akhir-akhir ini banyak malah justru rugi. Nah ini yang apa ya? Kalau suara miring karena enggak tahu enggak apa-apa. Dan itu memang orang banyak kan begitu. Nah itu makanya kita maklum. Curiga itu maklum lah biar aja. Ya maklum lah. Tapi kan semua bisa dibuktikan bagaimana saya bekerja untuk mencintai Kota Malang. Untuk hal seperti itu saya yakin Pak, waktu nanti akan menjawab. Ya, betul. Pasti betul. Nanti mereka akan terjawab. Betul.
Betul. Oke. Waktu akan menentukan segalanya. Wis sip ya. Wis gak ono-ono ya. Jadi Ya. selama ini Ebes dicurigai mengumpulkan harta dari usaha apa dan sebagainya. Ternyata beliau usaha saham. Memang gak ketok bisnis saham itu ya. Jadi wis clear kabeh ya semuanya bahwa Pak Penny punya usaha khusus saham yang belajar dari Pak Kian Gi, mantan Menko Ekonomi waktu itu. Oke, satu lagu lagi karya sendiri. Siap. Dari Mas Midun, Mencintai Kota Malang dengan karya. Ini Mas Midun lewat lagu. Iya. Mas, lagu kedua. Engko kapan-kapan disambung sesinya bareng Pak Penny sendiri Mas ya ini tadi. Matur nuwun Mas Midun, hutan-hutan gelem mampir rek. Hutannya jopot tau wures banget jadi. Oke, siap. Lah ya itu. Oke, monggo Mas. Siap. Nih lagu kedua tentang pandemi, Pak. Iya, catatan ya, sesuai saya dengan pandemi. situasi sekarang. Ini kalau ini murni karya saya sendiri Iya. karena keadaan. Iya. Terlepas dari mana dan siapa yang membuatnya, tujuan sesungguhnya apa, ini semua bencana datang melanda, butuh jawaban nyata. Marilah kita bersatu, hentikan ini wabah, ikuti aturan yang berlaku, putus rantai penularannya, jaga jarak, jaga kebersihan, kenakan masker bila bepergian. Pandemi melanda negeri, kau jadikan ajang promosi, numpang niat, numpang hajat pada bungkusan subsidi, demi kepentingan golongan ataupun ambisi pribadi. Dengarlah wahai Bapak kami, rakyatmu menjalani social distancing, Bapak malah pesta dan promosi, makan nasi bebek lupa nasib kami. Di sini kami menanti subsidi yang kau janjikan tempo hari. Lihatlah, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kini mereka butuh makan, menanti subsidi tak kunjung datang. Kalaupun datang tidaklah semua merasakan, padahal kita tahu mereka jelas membutuhkan. Lihatlah, di tengah derita karena dampak bencana, mereka tega mencari keuntungan,
menimbun barang yang kita butuhkan, hingga sulit untuk ditemukan, lalu mereka jual dengan harga yang sangat mahal. Lihatlah, entah atas dasar apa para nabi dibebaskan, rakyat kini dilanda ketakutan. Derita pandemi belum usai, kini datang ancaman kejahatan. Lihatlah, para tenaga kesehatan dan relawan berjuang di medan perang, rela keselamatannya terancam demi hari ini, demi masa depan. Doa kami untukmu, wahai engkau para pahlawan. Selamat berjuang kawan, sehat selalu semua. Gredeg rek, Ya. merinding ya Pak ya. Ya. Oke, terima Ya. kasih para Bagus, pahlawan, bagus. tenaga kesehatan dan semua yang berjuang untuk bersatu mengatasi pandemi. Ya. Sampai ketemu lagi di Sosiobu dengan tema mencintai Malang dalam bentuk prestasi dan karya pada kesempatan yang lainnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam satu jiwa.